Itu daerah-daerah di tepi barat saudara kita Palestina tinggal, itu semua diintai dengan cara demikian. Lalu setiap hari-hari tentara Israel selalu melakukan patroli, dan patroli yang mereka lakukan ini tak lain adalah untuk menjadikan daerah-daerah Palestina yang diduduki oleh saudara kita dari Palestina, saudara kita yang muslim, mereka merasa tidak aman, tidak nyaman, sehingga mereka merasa seperti terusir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur, Kota Banda Aceh, dan seluruh para pendengar radio Masjid Al-Ma'mur, dan juga para yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di maghrib yang mulia ini sambil kita menunggu salat isya berjamaah. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, dan kami ingin melanjutkan pembahasan kita, mengingat ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, yang kami ingin menjawab pertanyaan ini, dan ini menjadi concern saat ini banyak daripada saudara-saudara kita yang mengikuti perkembangan saudara kita di Palestina yang sangat memilukan sekali. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh MUI, dan ini merupakan sebuah perkembangan baik di negeri kita juga, bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang masalah hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi MUI kita sudah mengeluarkan fatwa dalam hal ini, sehingga apa saja ada perbincangan di antara kita tentang masalah mendukung Palestina, yang mengatakan bahwa jangankan yang jauh, ini yang dekat saja masih ada yang harus kita pikirkan, untuk apa mikir yang jauh. Ada perbincangan seperti itu, jadi kok lebay sekali gitu, dukung orang-orang jauh gitu, sedangkan di samping kita masih banyak kewajiban belum selesai. Maka ini selesai pembicaraan ini secara agama, bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, dan ini sebagaimana diharapkan juga oleh MUI untuk disebarkan dan dibicarakan dan disampaikan dalam majlis-majlis ilmu. Kami ingin membacakan hasil keputusan MUI ini supaya kita juga punya maklumat jelas tentang fatwa MUI yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi memutuskan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ketentuan umum, ketentuan hukum mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Di dalam fatwa ketika dikatakan wajib, itu memakai hukum Allah. Karena nggak ada yang mewajibkan dan mengharamkan kecuali Allah. Ketika para ulama memakai kata-kata wajib, bukan harus. Kalau harus masih bisa dielak lah. Tapi kalau sudah dipakai kata-kata wajib dalam sebuah sumber hukum dan fatwa,
ini sudah jelas berhubungan dengan betul-betul di dalamnya ada perintah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan af'alul mukallaf, dengan perbuatan seorang mukallaf, seorang hamba. Maka ulama Indonesia MUI mengatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya adalah wajib, bukan membela saudara kita yang kena yang kena rudal dalam perang, bukan itu, tapi lebih daripada itu kata para ulama kita, perjuangan kemerdekaan Palestina. Jadi bukan mengobati orang sakit saja, bukan mengobati orang yang terluka, bukan cuma kasih makan, tapi mendukung kemerdekaan mereka dari agresi militer itu adalah wajib, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini kita apresiasi sekali adanya fatwa ini oleh MUI kita menjadi sumber hukum dan landasan hukum bagi setiap gerakan-gerakan ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang punya usaha bagaimana bisa mendukung saudara kita di Palestina. Yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Ya. Dukungan sebagaimana dimaksud ini boleh dalam berupa juga mendistribusikan zakat juga boleh. Ya, infak dan sedekah kita. Nah, poin nomor 3, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh seperti untuk perjuangan Palestina. Ini banyak yang tanya kondisi saat ini, Ustaz, boleh enggak kami keluarkan zakat untuk saudara kita di Palestina? Bukankah dasar hukumnya yang kita tahu zakat itu dikeluarkan di mana dihasilkan dan kemudian di mana orang itu tinggal, maka diberikanlah zakat itu kepada mustahik yang ada di situ. Nah, ini fatwa ulama kita menjelaskan akan bagaimana boleh tidaknya. Fatwa ini menjelaskan bagi yang bertanya seperti ini bahwa boleh dalam kondisi darurat, ya, dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat itu boleh dikeluarkan untuk mereka yang jauh dari tempat tinggal kita seperti perjuangan saudara kita di Palestina. Boleh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada dawa-dawi lagi di sini tentang kebolehan mengeluarkan zakat. Itu sudah keputusan fatwa para ulama kita. Selanjutnya adalah mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau mendukung pihak atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Mendukung Israel langsung atau pihak yang mendukung Israel langsung atau tidak langsung, hukumnya bukan tidak boleh. Nah, ini pakai fatwa, dalam fatwa ini dipakai hukum lagi yang berat. Hukumnya adalah haram. Jadi bukan tidak boleh, bukan dilarang. Beda ya istilah tidak boleh, dilarang. Kalau tidak boleh dan dilarang itu mungkin konsekuensinya kecil, tapi dipakai oleh ulama kita haram. Ini berbanding lurus dengan yang poin yang pertama, wajib. Berarti kalau ini wajib, kebalikannya mesti haram. Nah, ini 4 poin ketentuan hukum dalam fatwa para ulama kita. Maka saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan muda juga bahwa ulama kita di sini tidak menjelaskan tentang bentuk dukungan seperti apa saja yang bisa kita lakukan. Mungkin itu bukan ranah daripada MUI untuk menyampaikan itu, dukungan apa saja. Cuma yang disebutkan di sini bentuk zakat, infak, sedekah, salah satu bentuk dukungan itu yang boleh dilakukan, diberikan
untuk saudara kita di Palestina yang berjuang untuk kemerdekaan mereka. Bagi anak-anak muda, kalian-kalian yang suka di medsos, yang kalian-kalian yang suka untuk menjadi influencer, menghasilkan sebuah karya, sebuah video, sebuah tulisan ya, yang itu bisa mempengaruhi terhadap orang yang melihatnya demi mereka membela Palestina, itu pembelaan kalian terhadap Palestina. Influencer-influencer yang punya follower sampai jutaan orang, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan 1 juta, 2 juta, maka ini kalian membuat konten yang membela saudara kita di Palestina. Ini adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dan bagian daripada mendukung kemerdekaan saudara kita di Palestina dan hak-hak mereka. Dalam kondisi saat ini sudah sangat berpengaruh sekali, karena pada saat media mainstream di barat sendiri ya, media mainstream kalah dengan media sosial yang dipakai oleh influencer di barat bahkan. Jadi sudah mengalahkan media mainstream, CNN, BBC dan yang lain, itu enggak jadi rujukan lagi. Justru rujukan orang sudah langsung kepada media sosial, karena itu lebih akurat menurut mereka, lebih bisa dipercaya. Maka berjuang di bidang ini ya, membela saudara kita di Palestina dengan hal ini sungguh sangat luar biasa. Kita ingat bagaimana kawan-kawan muda ini juga ya, kalian ingat gambar daripada Che Guevara yang pakai baret, kemudian itu menjadi sebuah lambang seakan-akan perjuangan kelaki-lakian, lambang daripada patriotisme. Bahkan di baju-baju yang dipakai oleh anak-anak muda itu jadi tren. Padahal Che Guevara itu adalah komunis. Dia adalah aliran komunis melawan Amerika dulu, di Amerika Latin, di negaranya. Tapi media pada saat itu mampu untuk menjadikan sosok dia itu menjadi sebuah lambang perjuangan, padahal dia komunis. Tapi perjuangan dia dengan komunis itu demi untuk membebaskan negaranya daripada kezaliman penjajahan Amerika pada saat itu. Ya, tapi itu sampai hari ini menjadi suatu kebanggaan. Mutatu saw watan saw aja, tapi dah pakainya nantang gagah. Itu kemampuan daripada media pada saat itu untuk menggambarkan perjuangan dia itu sesuatu yang patriotisme dan sesuatu yang membanggakan. Mampu tidak kalian mengambil dari gambar-gambar kejadian-kejadian di Palestina itu untuk dibumikan menjadi sebuah ikon perjuangan dan suatu kebanggaan, bahkan dunia bisa mengapresiasinya. Mampu tidak dari perjuangan saudara kita di Palestina itu? Apa yang bisa kita buat sehingga ini menjadi sebuah dzakirah litarikh, menjadi sebuah memori besar bagi sejarah. Nah, ini pengaruh media. Ya, jadi salah satu contoh kami sampaikan kepada kawan-kawan muda yang hari ini mereka suka membuat konten, buat konten terbaik, terbagus dalam masalah ini. Ini bagian daripada kalian membela saudara kita di Palestina. Nah, itu salah satunya. Apalagi pejuang kemanusiaan yang memang selama ini ada di antara kita yang memang pergi berangkat ke Palestina. Kemudian rekomendasi MUI saya sampaikan supaya ini tersampaikan kepada kita semua. Rekomendasinya apa? Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan solat gaib untuk para syuhada Palestina. Ya, itu himbauan rekomendasi dari MUI kita. Ya, menggalang dana, ya, kemanusiaan, perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan solat gaib untuk para syuhada.
Nomor dua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara oki untuk menekan Israel menghentikan agresi. Ini himbauan untuk pemerintah kita. Yang ini adalah ranah khusus bagi pemerintah ya dan orang-orang atas. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia sudah melakukan hal ini, dan di sini kita tahu bagaimana Bapak Presiden Jokowi sendiri yang diutus oleh organisasi kerjasama Islam untuk langsung menyampaikan rekomendasi negara-negara Islam kepada Joe Biden yang merupakan Presiden Amerika hasil keputusan ini. Bapak Presiden Jokowi yang diutus untuk bicara masalah ini dan telah dilakukan. Menjadi poin kita bukan jumpa Netanyahu ya, tapi berjumpa dengan Presiden Amerika. Kenapa Presiden Amerika? Kan dengan Presiden Israel juga. Karena memang aslinya adalah memang Amerika semuanya. Terbongkar bagi kita ya. Amerika ilikutnya mendung. Ya. Kemudian juga hasilnya apa? Sampai hari ini tidak bergeming, tidak ada hasil yang signifikan di dalam masalah apa yang sedang ini terjadi, yang sangat mengerikan sekali bagi saudara kita di Palestina. Pahamlah kita betapa bahwa rekomendasi negara Islam itu hanya sebatas rekomendasi dan hanya sebatas mampu mengutuk tanpa bisa lebih daripada itu. Oh nan tingkat lemah nagro-nagro Islam saatnya. Kita harus paham. Nah, kemudian yang ketiga poinnya adalah umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Umat Islam diimbau, jadi di Indonesia dan juga di luar Indonesia juga, untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Nah, ini himbauan daripada para ulama kita NUI. Di Indonesia kita mungkin nggak mendapatkan produk made in Israel, product of Israel. Tapi bagi saudara kita yang tinggal di Amerika, Kanada, begitu juga tinggal di Eropa, di supermarket dengan mudah mereka akan mendapatkan produk of Israel. Ya, mudah langsung kita lihat. Dengan adanya fatwa ini, saudara kita yang paham ini tinggal di daerah-daerah yang di sana ada produk-produk Israel secara khusus, maka mereka dihimbau oleh para ulama jangan pakai produk itu. Karena produk ini akan membantu secara langsung perekonomian mereka. Terserah ini ngaruh atau tidak ngaruh, bukan urusan ngaruh tidak ngaruh, tetapi saya tahu ini sesuatu yang saya harus hindari, ada hubungannya dengan dukungan terhadap itu. Dan hendaknya sebagaimana firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah dalam Al-Qur'an. Janganlah kalian condong berpihak kepada orang-orang zalim, maka kalian akan dijilat oleh api neraka. Kita tahu bahwa Israel itu adalah negara yang zalim, sudah jelas-jelas zalim. Maka jangan ada keperpihakan, kecondongan daripada kita terhadap negara itu, terhadap negara yang jelas-jelas zalim. Maka engkau akan dijilat oleh neraka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian saya ingin mengklirkan juga bahwa ditanyakan tentang masalah boikotnya. Jadi dari poin rekomendasi ulama ini muncullah isu boikot. Kita memboikot produk-produk yang ada hubungannya langsung dengan Israel atau tidak langsung. Ya, negara-negara yang mendukung Israel secara langsung juga produk-produk itu. Gimana itu, Ustaz? MUI di sini tidak menjelaskan apa saja produk-produk yang kita tidak memakainya. Itu bukan ranah MUI untuk menjelaskan itu. Ya, sehingga MUI tidak mengeluarkan satu senarai khusus tentang produk-produk yang harus dihindari. Maka ini kembali kepada apa?
kembali kepada lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, yang mereka mensurvei ataupun melihat secara jeli produk-produk ini yang memang menguntungkan negara-negara yang mensupport Israel. Maka jangan pakai produk itu adalah benar. Tapi ini bukan ranah MUI di sini. Ranah MUI adalah menjelaskan jangan pakai produk, jangan bertransaksi dengan produk-produk Israel atau negara-negara yang mendukung Israel. Maka isu boikot ini dari sini adalah didukung. Cuma MUI tidak menjelaskan dalam hal ini apa saja produk-produk tersebut. Itu kembali kepada lembaga-lembaga yang bisa dipercaya dalam hal ini. Yang kedua, dalam masalah isu boikot banyak ditanyakan kepada kami juga, apakah ngaruh atau tidak? Berguna atau tidak? Kami sampaikan ini adalah momen kenapa tidak berpengaruh. Berpengaruh boikot itu. Pengaruh yang pertama adalah saatnya kita berpikir terhadap produk kita sendiri. Pada saat seperti ini, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita yang kita tahu diproduksi oleh perusahaan luar atau makanan hari-hari kita yang diproduksi oleh negara-negara pendukung Israel, saatnya kita tinggalkan produk-produk itu untuk beralih kepada produk-produk lokal kita. Saatnya kita hargai produk-produk lokal yang dulunya kita memandang itu sebelah mata. Kenapa? Ada yang lebih bagus atau ada yang lebih ada dalam iklan. Bayangkan air saja, air mineral saja. Saya tanya kepada pedagang, air mineral itu memang yang laku yang banyak dalam iklan. Kalau nggak masuk iklan itu nggak laku, nggak diambil sama orang. Ada warung-warung yang dia taruh air produksi kita sendiri, produksi dari Aceh lah misalkan, dengan air yang dari luar. Orang nggak mau air yang diproduksi di Aceh itu, nggak mau dia. Jadi dia mau air, ada nggak air yang ada dalam iklan itu? Jadi betul-betul sampai air yang kita minum saja kita sudah berpikir bahwa nggak ada harga air produk lokal. Padahal Anda beli yang produk lokal membantu anak dan juga membantu daripada saudara-saudara kita mengeluarkan zakat. Saudara-saudara kita di sini membantu bagaimana betapa banyak orang-orang yang bekerja demi itu di belakang itu. Sudah jelas-jelas membantu loh. Tapi gara-gara ada iklan, orang nggak minta, nggak mau yang itu. Rugo kamu puduknya hanai pujik ila lain ya. Betapa kita tidak sanggup menghargai produk lokal. Maka dalam isu boikot ini kami sampaikan bahwa saatnya kita juga untuk menghargai produk-produk lokal, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita tumbuhkan dan kita cari pengganti-pengganti daripada produk luar yang merupakan produk kita sendiri. Manyukkan langsung dengan Israel tengku. Kan langsung, bukan langsung. Ini produk ini nampaknya negara ini tidak langsung membantu Israel. Kalaupun nggak langsung membantu Israel, gara-gara itu kita menghargai produk lokal, sungguh itu sebuah kemenangan yang luar biasa bagi saudara-saudara kita, memajukan ekonomi bangsa juga. Nah, apalagi kita tahu produk ini ada hubungannya dengan negara yang mendukung Israel. Nah, begitu ya. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan dalam masalah fatwa MUI ini yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk disampaikan dalam majlis-majlis ta'lim. Mudah-mudahan ini sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, isu yang ingin kami sampaikan adalah ada yang banyak yang tanya, sampai saya tadi dari Sigli menuju Banda Aceh, ada yang menelpon kami juga meminta klarifikasi. Ini yang nelpon dari Jawa Barat, minta klarifikasi bahwa Ustaz, apakah yang terjadi di Palestina itu bagaimana kita harus menyikapinya? Bukankah bisa saja kan bahwa pejuang Palestina itu disupport oleh Israel, gara-gara itu kemudian dia ingin membantai, ambil momen untuk membantai seluruh saudara kita di Palestina? Kan bisa saja Ustaz. Propaganda daripada Israel itu, ya, dia support kasih senjata kepada orang pejuang Palestina, lalu kemudian nanti dengan itu dengan mudah untuk dihabisi.
Saya menjawab secara ringkas dan singkat, tapi itu menjadi topik sebenarnya ingin saya sampaikan juga dalam pertemuan ini. Saya bilang bahwa nanti saya akan jawab secara jelas nantinya dalam sebuah video. Saya ingin membacakan, kalau kemarin itu kita membahas tentang Zionisme itu apa, saya menjelaskan pada pertemuan yang lalu perbedaan antara Yahudi dengan Zionisme itu jelas berbeda. Yahudi selaku agama dengan Zionisme yang merupakan gerakan politik demi membuat negara khusus bagi orang Yahudi. Itu namanya Zionisme, dengan memakai langkah-langkah tertentu yang mereka buat dalam sejarah. Dan Zionisme ini dikenal dan dikembangkan serta dipopulerkan oleh gerakan yang dibuat oleh Theodor Herzl dalam konferensi pertama dunia mereka, yaitu tahun 1898. Saya ingin menyampaikan dalam ini untuk melihat ini propaganda atau bukan. Mari lihat Zionisme itu sendiri seperti apa sih. Gerakan Zionisme ini, dalam pertemuan yang lalu kami sampaikan konsensus daripada Zionisme itu. Hari ini bagaimana konsensus itu diterjemahkan dan dipraktekkan oleh tokoh-tokoh Zionisme di Israel. Saya ingin membacakan langsung karangan daripada Roger Garaudy, seorang pemikir Prancis yang dia menulis buku tentang Muhakamah Suhyuniyah Israiliyah, mengadili Zionisme Israel, yang dengan buku ini dia kemudian ditangkap di Prancis dan dipenjara. Ya, diadili dia gara-gara mengarang buku ini dan satu buku lagi, Mitos-mitos Israel. Seorang pemikir Prancis yang kemudian masuk Islam setelah itu dan alhamdulillah menjadi seorang muslim yang baik, pemikir muslim yang baiknya. Dia sampaikan dalam sebuah bab khusus di sini tentang tathhirul irqi qam'un wa tardul Falistiniyin. Di antara agenda daripada Zionisme tersebut adalah ethnic cleansing, yaitu pembersihan etnik, dan bagaimana mengusir orang-orang Palestina dari tanah mereka. Nah, kita lihat di sini beberapa tulisan. Yang pertama adalah ucapan daripada Perdana Menteri Israel yang bernama Golda Meir. Dia katakan apa? Laisa hunaka sya'bun Falastini fanahnu lam na'ti li tardihim khariju diyarihim wal istila ala watanihim fahum la wujuda lahum. Golda Meir, Perdana Menteri Perdana Menteri Israel tahun 60-an, dia bilang apa? Tidak ada di sana yang namanya dengan rakyat Palestina. Kami tidak datang ke Palestina untuk mengusir mereka dari rumah mereka atau kami mengambil harta mereka. Enggak ada kami ambil. Jadi fahum la wujuda lahum, karena orang Palestina sama sekali enggak ada. Kamu hana muncul ada orang Palestina, hana muse, besit orang Palestina memang sama sekali tidak ada. Nah, bayangkan itu. Tokoh Zionis Golda Meir dan Perdana Menteri Israel ngomongnya seperti itu. Kemudian lagi kita lihat Roger Garaudy di sini mengumpulkan data-data penting. Dia sampaikan apa? Famundhu fatal arshif istata'al mu'arrikh Bani Muris an yuhaddid ana, bahwa sampai kepada tahun 1948 pada saat Israel didirikan, ya, dideklarasikan, itu ada sekitar 418 desa Palestina. Dari 475 desa itu berhasil untuk dilenyapkan daripada peta dan dari atas muka bumi. Jadi kan 40 tahun 48 itu 30% tanah Palestina dikuasai Israel oleh orang Yahudi. Ada di tempat kekuasaan orang Yahudi itu ada 475 desa orang Palestina. Berhasil di bumi hanguskan dan dilenyapkan desa ini sebanyak berapa? 418 desa. Bayangkan itu. Hari ini, yang terjadi hari ini itu persis yang terjadi di awal-awal dulu.
Memang sudah menjadi akidah orang-orang Zionis untuk melenyapkan orang-orang Palestin, bahkan tidak diakui eksistensi orang Palestin sama sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Fallajna Israiliyah tahaddasan amma yuqarib an arba'ah wa sittina alfan ma'anihayah samaniyah wa arba'in. Jadi PBB sendiri menyatakan bahwa orang-orang Palestin mengungsi pada saat itu sekitar 460.000 orang harus mengungsi keluar daripada daerah yang telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian coba dengar lagi yang dituliskan oleh Moshe Dayan. Moshe Dayan ini adalah panglima pangapnya Israel dulu pada masa Golda Meir, ya, yang matanya itu seperti mata yang tutup satu itu, kalau pernah lihat. Lagi apa dah pegah dalam filem penjahatnya, ya, bajak laut ya. Itu dia. Dia bilang apa? Talama imtalaknal kitabil muqaddas, kitabul muqaddas, wa talama i'tabarna anfusana sya'bul kitabul muqaddas, fa alaina an nahtal kullal aradil muqaddasah. Dia bilang apa? Selama kita memiliki kitab suci dan kita menganggap kita ini adalah bangsa yang memiliki kitab suci, yaitu Taurat yang mereka miliki saat ini, fa'alaina an nahtal, maka kita harus menguasai, menjajah semua tanah-tanah yang disebutkan dalam kitab suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia bicara tentang kitab suci orang Yahudi. Kita tanya, apakah orang Zionis ini mengakui agama Yahudi sebagai agama yang menjadi pedoman hidup mereka? Tokoh Zionis yang menjadikan Zionisme ini yaitu Theodor Herzl, dia orang sekuler, tidak tahu tentang agama Yahudi. Ben Gurion itu orang ateis yang mendeklarasikan negara Israel. Termasuk juga Golda Meir itu adalah orang sekuler yang enggak tahu tentang masalah agama Yahudi, termasuk Moshe Dayan ini. Jadi mereka memakai kitab suci agama Yahudi untuk menjajah saudara kita dan mengambil tanah di Palestina. Jadi dalam hal ini bicara tentang masalah Zionis, bicara tentang masalah gerakan yang memakai agama Yahudi untuk menjajah saudara kita dan mengambil tanah di Palestina. Kemudian ada pengakuan lain yang ingin kami sampaikan juga, bahwa apa yang dituliskan pada tahun 1965, yajib an yakuna wadihan amamana annahu laysa hunaka makan li sya'baini fi tilkal bilad. Ini dituliskan oleh Yusuf Fashid, salah seorang daripada pemuka Zionis pada tahun 1965. Dia bilang apa? Harus diketahui dengan jelas bahwa tidak ada tempat di bumi ini, di tanah ini bagi dua bangsa. Tidak ada tempat bagi dua bangsa di sini. Itu di tanah Palestina. Makanya sampai hari ini nggak pernah ada negara diakui negara Palestina. Itu kita saja mengakui negara Palestina. Sedangkan di PBB yang ada bukan negara Palestina, adalah PLO. PLO itu adalah sebuah organisasi perjuangan rakyat Palestina, tapi bukan sebuah negara. Kita saja yang mengakui itu, tapi PBB dan juga negara Barat tidak mengakui adanya negara Israel, negara Palestina itu. Yang mereka akui justru negara Israel. Idza ghadaraha al-arab fa innaha satakfina laisa hunaka ayati wasila ukhra bi an nujallihim jami'an. Yajib an natruk qaryah wahidah wala qabilah wahidah. Yajib an nuwaddih li Roosevelt li kulli ru'asa duwal sadiqah anna arda Israel laysat saghirah idza ghadaraha kullal arab wa idza dafa'at hududaha ila shimal qalilan ala tul al-laytani wa fi ittijah syarq inda murtafi'atil Golan. Dituliskan ini apa? Ini rahasia-rahasia penting untuk kita paham bagaimana Zionis, dan sampai hari ini kita lihat kenyataannya. Dia bilang apa? Kalau seandainya Arab
meninggalkan daerah Palestina ini, maka kita akan cukup tinggal di sini. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan kita mengusir mereka semua dari tanah ini. Katanya nggak ada cara lain ya, untuk supaya Arab bisa keluar dari daerah tanah ini kecuali dengan diusir mereka semua. Dan yajib alla natruk qaryah wahidah, dan kita tidak boleh sama sekali meninggalkan satu desa pun daripada orang Arab di tanah ini. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, saudara kita di Gaza, begitu juga di tepi barat lah kita katakan, yang mereka hidup bersama dengan orang Israel, yang tidak ada yang masih bercampur di sana dengan orang-orang Israel. Itu setiap daerah dan setiap jalan, setiap rumah itu dipasang kamera pengintai terhadap semua orang yang lalu lalang, keluar rumah langsung dilihat oleh tentara dan juga oleh pihak Israel. Sehingga Israel ini disebut dengan startup nation sekarang. Jadi kawan-kawan yang paham, startup nation artinya apa? Bangsa startup, karena mereka negaranya semua itu dipantau melalui startup, melalui kamera pengintai semuanya. Itu daerah-daerah di tepi barat saudara kita Palestina tinggal, itu semua diintai dengan cara demikian. Lalu setiap hari-hari tentara Israel selalu melakukan patroli, dan patroli yang mereka lakukan ini tak lain adalah untuk menjadikan daerah-daerah Palestina yang diduduki oleh saudara kita dari Palestina, saudara kita yang Muslim, mereka merasa tidak aman, tidak nyaman, sehingga mereka merasa seperti terusir. Mereka harus selalu masuk ke daerah itu setiap hari. Ada mobil reo itu setiap hari mondar-mandir dan menginspeksi orang yang jalan setiap saat selama dia orang Palestina. Demi apa? Demi ini akidah orang, doktrin daripada orang-orang Zionis. Ini ditulis tahun 65, disebutkan 65 hari sampai hari ini kenyataannya terjadi. Tidak ada istilahnya pengakuan terhadap hak orang Palestina sama sekali. Semakin hari semakin kesulitan orang kita di Palestina, dan tinggal hanya 10% saja hari ini tempat mereka tinggal di tanah mereka sendirinya. Kemudian dia tuliskan lagi, ardu Israel bila Arab li'annahu la yumkin an yakuna hunaka hululul wasat, yajib tardul Arab ila dhifah asyarqiyah wa Suria wal Iraq. Ardul Israel, tanah Israel tanpa ada orang Arab, karena tidak mungkin ada solusi tengah dalam hal ini. Lihat tuh, tidak ada solusi tengah dalam hal ini. Yajib tardul Arab, harus diusir orang Arab ke tepi timur. Tepi timur itu adalah kemana? Ke daerah Mesir, begitu juga ke Suria dan juga ke Irak. Orang Arab semua harus diusir ke sana, untuk mereka keluarkan ke sana, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lihat, ini doktrin Zionis. Ini bukan doktrin daripada Yahudi, tapi apa? Doktrin daripada tokoh-tokoh Zionis yang membangun negara Israel. Maka saya ingin menjawab dengan sedikit fakta yang disebutkan oleh Roger Garudi ini, ya. Dia sampaikan bahwa barnamaj asasi li Sohyoniyah tahthirul irqi alladhi yaqumu marra ukhra ala asas qiraah mutatarrifah wa harfiyah wa intiqaiyah li Taurat. Roger Garudi bilang apa? Bahwa agenda utama daripada Zionisme itu adalah membersihkan etnik orang Arab di sana. Maka silahkan dengarkan dan lihat bagaimana pembersihan etnik hari ini betul-betul terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi mungkinkah saya jawab pertanyaan yang disampaikan tadi? Ini sudah menjadi doktrin orang-orang Zionis. Maka janganlah ketika ada perjuangan orang Palestina membela diri mereka, justru kita membela Zionis dengan itu. Sungguh sangat naif kita mengatakan bahwa jangan-jangan pejuang Palestina itu juga adalah propaganda daripada ini.
kita telah membantu orang-orang Zionis dalam menjalankan agresi mereka. Dan tanyakan sekali lagi kepada orang Palestina hari ini, adakah orang Palestina yang mengutuk perjuangan saudara-saudara mereka di Palestina hari ini? Ada yang mengutuk atau mereka mendoakan perjuangan itu? Sudah. Kalau kita tahu nggak ada orang Palestina yang menyalahkan pejuang-pejuang Palestina hari ini, kita tahu bahwa itu adalah isi hati nurani mereka, nggak mungkin propaganda daripada Zionis. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina segera akan selesai masalah mereka dan selesai daripada pertempuran dan peperangan yang sangat memilukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.